Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak. Baik. Semoga semuanya sehat semuanya ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan Alvan dipandu berdoanya. Pada tanah air, kita mau menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya ikut menyanyi ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan nanti kalian bisa melakukan wawancara untuk mendapatkan sebuah informasi ya. Nah, kalian masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Kemarin. Kata baku dan wawancara. Kemarin belajar tentang apa kita? Oh iya, betul sekali kata baku. Nah, kali ini kita mau mengimplementasikan kata baku itu ke dalam wawancara. Pernahkah kalian melihat orang yang melakukan wawancara? Sudah pernah? Ada yang Oh ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, biar sama-sama tahu ya, semuanya disimak video dari Bu Lulu ini. Selamat pagi juga Melody. Senang sekali jika Ibu bisa berbagi informasi dengan apa kegiatan sehari-hari Ibu di rumah? Kegiatan sehari-hari Ibu di rumah. Wawancara? Sudah, tahu nggak apa itu wawancara? Nah, sudah Bu, sudah. Kalau sudah, di dalam wawancara itu ada siapa saja? Wawancara dan narasumber Bu. Oh ya, di situ ada narasumber, ada wawancara ya. Nah, sebelum ke situ kita mulai dulu definisi wawancara itu apa. Silakan Ica dibaca apa itu wawancara. Dibaca Ica. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Ya, betul sekali. Jadi, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, baik. Terus setelah kita tahu apa itu wawancara, sekarang kita ke narasumber. Tadi ada yang namanya narasumber di dalam sebuah wawancara ya. Nah, narasumber itu apa? Coba sekarang Fahri dibaca apa itu narasumber? Orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Iya, betul sekali. Jadi narasumber itu adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Nah, selain narasumber, di dalam sebuah wawancara itu ada yang namanya pewawancara ya. Coba sekarang Dea, dibaca apa itu pewawancara? Orang yang melakukan wawancara. Iya, pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara. Nah, selain itu, selain di dalam sebuah wawancara itu ada yang namanya narasumber dan pewawancara. Di dalamnya juga harus ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh
pewawancara kepada narasumber. Nah, bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara itu? Simak ya. Nah, di sini ada, sebelum kita membuat pertanyaan, kita harus menentukan tema atau topik pewawancara, ya. Terus setelah itu kita harus tahu dan memperhatikan apa fungsi penggunaan kata tanya. Terus selanjutnya kita menyusun pertanyaan wawancara. Nah, di sini Bu Lulu punya contoh ya, latihan membuat pertanyaan wawancara. Gimana sih caranya membuat pertanyaan wawancara itu? Nah, di sini saya mengambil tema cara merawat hewan peliharaan ya. Di situ sebelum kita melakukan wawancara, kita menyusun pertanyaan dulu. Nah, pertanyaannya bisa menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, adik Simba itu apa ya? Fiis tahu nggak adik Simba itu? Tahu, Bu. Adik Simba itu apa? Ya, apa itu adik Simba? Adik Simba itu yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, betul sekali. Jadi adik Simba itu merupakan singkatan ya untuk mempermudah kita untuk mengingat kata tanya yang digunakan dalam sebuah wawancara. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya berikut ini, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya ya. Kita bisa menyusun pertanyaan dengan menggunakan kata tanya seperti itu ya. Terus kalau kalian sudah paham apa itu wawancara, siapa yang ada di dalam wawancara itu, dan di dalamnya itu ngapain, ya, seperti itu. Nah, nanti anak-anak silahkan membuat kelompok ya. Membuat kelompok, nanti tiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, di dalam kelompok itu nanti silahkan tentukan topik yang digunakan ketika wawancara. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, terus setelah menentukan topik, nanti masing-masing kelompok membuat daftar pertanyaan yang akan kalian gunakan dalam kegiatan wawancara. Ya. Halo kelompok 1, gimana? Sudah menentukan topiknya? Sudah, Fahri? Sekarang temanya tentang apa, Fahri, kelompok 1? Pandemi COVID-19. Oke, saya beri waktu untuk menyusun pertanyaan ini kira-kira mau berapa menit ya? 15 menit? Apa 20 menit? Apa 30 menit? 15 menit ya? Oke, saya beri waktu kelompok ini untuk menyusun pertanyaan 15 menit. Nanti silahkan bekerja kelompok, bisa dilakukan di Padlet di diskusi ini atau di WA grup, boleh ya? Silakan. Saya tidak boleh keluar dari Gmeet ini, semuanya tetap di on kamera nanti agar dulu bisa melihat pekerjaan kalian. Nanti bisa dikirim di link ya, linknya saya kirim di chat. Kita mulai presentasi kelompok 1 ya. Kemarin kalian sudah melakukan tugas dan sudah saya terima ya tugas kalian yang kalian kirimkan di Google Form. Nah, sekarang kalian presentasikan. Untuk kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Yang dipilih kelompok 1 untuk mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, Fiis ya? Oke. Ini saya tampilkan dulu ya, biar teman-temannya tahu. Bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19? COVID-19 itu dapat dicegah dengan cara. Yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan dengan air mengalir. Kedua, pakai masker. Terus kemudian sanitizer itu bisa kemudian menjaga jarak. Itu yang paling pokok. Itu yang untuk mencegah terjadinya COVID-19. Kapan terjadinya COVID-19? COVID-19 itu terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan Maret
jarak itu terjadi karena COVID-19. Mengapa kita harus memakai masker saat pandemi COVID-19? Masker itu salah satu cara untuk mencegah dari awal karena COVID-19 atau virusnya itu bisa melalui udara. Untuk kelompok 1 sudah mengirimkan hasil laporan wawancaranya. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Dimulai tadi mau disampaikan oleh Fiis ya. Silahkan Fiis. Format menulis laporan hasil wawancara. Latar belakang menuliskan alasan hasil wawancara. Kami siswa kelas 6 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara sesuai dengan topik yang kita pilih. Kelompok kami memilih topik tentang pandemi COVID-19. Maksud dan tujuan menuliskan maksud dan tujuan dilakukan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang pandemi COVID-19 dan cara pencegahannya. Topik wawancara menuliskan topik pandemi COVID-19. Waktu dan tempat kegiatan menuliskan waktu dan tempat. Wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 31 Agustus 2022 waktu pukul 8 sampai pukul 9. Demikian dengan presentasi kelompok 1 selesai, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya yang sudah bagus sekali untuk melakukan wawancara dan sudah dikumpulkan. Baik, kalau sudah, kita evaluasi hasil laporan yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Mungkin dari sini, untuk kelompok 1 bisa diperhatikan ketika menuliskan latar belakang, menuliskan alasan hasil wawancara, itu merupakan isinya. Jadi kalau menuliskan laporan hasil wawancara, itu bisa langsung latar belakang, menuliskan alasan hasil wawancaranya bisa dihilangkan ya, langsung latar belakang. Itu kami siswa kelas 6 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara sesuai dengan topik yang kita pilih. Kelompok kami memilih topik tentang pandemi COVID-19. Ya, sudah bagus. Untuk maksud dan tujuan langsung ditulis maksud dan tujuan seperti itu ya. Saya kira untuk pembelajaran kali ini sudah selesai karena waktunya sudah pukul 10 ya. Jadi kita harus mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya masih ingatkah kita tadi belajar tentang apa? Adalah pertanyaan kegiatan antara narasumber. Ya, kegiatan tanya jawab antara narasumber dan pewawancara. Narasumber itu apa? Orang yang diwawancarai atau ditanyai. Kalau pewawancara itu orang yang memberikan pertanyaan. Betul sekali. Nah, bagaimana kegiatan hari ini? Senang apa enggak? Senang, Bu. Senang ya? Oke. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita sudah kita laksanakan. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini mendapatkan berkah dari Allah ya. Oke, jangan lupa belajar. Kita nanti akan bertemu lagi di lain kesempatan. Nanti akan ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti jangan lupa dikerjakan ya. Oke, nanti kalian bisa melihat buku LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Nanti bisa dikirim lewat Google Form tugasnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.